Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, especially grade 12, Madrasah Aliyah Al-Muslikun Galidawir. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dan untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas kembali yaitu tentang caption text. Tetapi untuk video pembelajaran kali ini pada bab caption kita akan fokus membahas what is a cut line, kemudian criteria of a good caption, dan juga example of caption. Jadi untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah 3 hal ini, karena yang lainnya sudah Bu Mudrik share di video pembelajaran sebelumnya. Oke, langsung saja. Kita bahas yang pertama yaitu what is a cut line. A cut line is defined as a caption or legend accompanying a card or illustration in a publication. Jadi sebuah cut line itu digambarkan sebagai sebuah caption atau tulisan yang menemani sebuah potongan gambar atau ilustrasi dalam sebuah publikasi. Sama saja dengan caption, bahwa cut line itu akan menginformasikan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana mengenai foto yang kalian upload atau yang kalian unggah dalam sebuah publikasi. Photo caption are also often called cut line. Nah, disinilah foto caption itu seringkali disebut juga dengan cut line. Jadi hampir sama antara foto caption dan cut line. Hampir sama, tapi mereka memiliki slight differences. Jadi antara foto caption dan cut line itu memiliki sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah photo caption are shorter than cut line. Jadi photo caption itu lebih pendek daripada cut line, yang hanya memiliki title. Terkadang photo caption itu hanya judul atau juga sentences of one line length. Jadi hanya kalimat dalam satu baris. Selanjutnya, a standard cut line for an event in newspaper. Dalam menulis sebuah cut line di sebuah newspaper itu ada standarnya. Standarnya apa? Standarnya adalah jika menulis kalimat kalian harus perhatikan standarnya ini. Yaitu ada subjeknya, kemudian verb, direct object, during, at, location-nya, kemudian in itu adalah city atau where, kemudian on itu adalah date, kemudian diikuti dengan why or how. Jadi dalam menulis sebuah cut line, kalian perhatikan itu ya, harus ada subjeknya, kemudian ada verbnya, ada direct object, kemudian nama eventnya, nama peristiwanya, kemudian tempat kejadiannya, dan juga date, tanggal kejadiannya, kemudian diikuti dengan mengapa atau bagaimana kejadian itu. Contohnya seperti ini. Student of C Semarang commemorate Earth Day on April 22nd, 2017 by planting trees on the school ground. They wore gloves and used soap to plant around 80 trees of various species. Ini contohnya penerapan dari standar cut line. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah kriteria of a good caption. Kriteria dari sebuah caption yang bagus itu apa saja? Ini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah
It can identify the subject of the picture clearly. Jadi captionnya itu harus bisa mengidentifikasi subjek yang ada dalam gambar secara jelas. Karena salah satu tujuan dari caption itu adalah mengidentifikasi subjek dari gambar. Kita harus menyebutkan gambar itu apa, kapan kejadian itu, kemudian tanggal. Jika kalian perlu tambahkan, kalian tambahkan, tidak masalah, karena akan memperjelas gambar. Kriteria yang kedua yaitu it must be expressed clearly and briefly. Kalian harus membuat caption dengan menggambarkan dengan jelas dan juga dengan mendalam. Jelas, singkat, padat. Seperti itu. Don't write needless word. Jangan menulis kata-kata yang tidak perlu. Letakkan informasi pada artikel itu sendiri. Tetapi make sure the reader doesn't miss the important part in the picture. Tetapi kalian harus memastikan bahwa pembaca itu tidak akan kehilangan bagian penting dalam gambarnya. Misalnya kalian terlalu banyak menulis kata sehingga informasi yang utama dari artikel kalian itu malah akan hilang. Jangan sampai. Makanya kalian harus menghindari kalimat yang tidak perlu. Kriteria caption yang baik yang ketiga adalah it must be relevant to the picture. Jelas ya? Jadi a good caption itu harus relevan, berhubungan dengan gambar, antara kalimatnya dengan gambarnya harus kalian sesuaikan. Dan juga buatlah caption kalian itu short and to the point, pendek tetapi fokus pada gambar. Kriteria yang keempat adalah it provide the context for the picture. Seperti kebanyakan caption, bahwa kalian harus menyajikan konteks atau informasi mengenai gambar. Yang kelima adalah it draw the reader into the article. The caption should make the reader curious to the article. Jadi caption kalian itu harus sebisa mungkin membuat pembaca itu curious, penasaran dengan artikel kalian, menarik para pembaca kepada artikel kalian. Ini maksudnya bahwa kalian jangan menceritakan the whole story in the caption. Kalian jangan menceritakan seluruh cerita dalam caption, tetapi gunakanlah caption itu untuk membuat para pembaca itu curious atau penasaran tentang subjek atau foto kalian. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah Bu Mutrik sampaikan bahwa jika caption kalian menarik, foto kalian menarik, maka para pembaca itu akan kepo dan akan membaca seluruh artikel kalian. Yang selanjutnya adalah example of caption. Contoh-contoh dari caption. Yang pertama adalah caption of picture. Apa itu caption of picture? Caption of picture is a title, explanation, or description accompanying an illustration. Jadi caption pada sebuah gambar itu adalah bisa berupa judul, ataupun penjelasan, ataupun deskripsi yang menyertai sebuah ilustrasi. Contohnya seperti ini. Ini ada gambar sepeda. Kemudian ada captionnya, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hidup itu adalah seperti mengayuh sebuah sepeda. Untuk tetap menjaga kebalannya atau keseimbangannya, you must keep moving. Kamu harus tetap
move on atau istilahnya tetap bergerak. Contoh caption yang kedua yaitu caption of photograph. Apa itu caption of photograph? Adalah an integral part of newspaper storytelling, but they are often the most underdeveloped element in the mix of word, graphic, and photograph in newspaper. Jadi caption of photograph itu adalah bagian dari sebuah newspaper yang tidak akan terpisahkan, tapi mereka tidak dikembangkan dengan banyak kata, grafik atau gambar dalam foto itu, tapi hanya sebagai penjelas dari gambar. Contohnya seperti ini. Ini tulisannya tidak kelihatan, makanya Bu Mudrik menyalinnya. Caption dari foto ini adalah Indonesian Presiden Joko Widodo Center in white shirt visit the site of a bomb blast at Tamrin Business District in Jakarta, January 4, 2016. Contoh caption yang selanjutnya adalah table. Caption of table, tabel. Caption yang berupa tabel. Apa itu? Table is a set of information arranged in rows and columns containing cell. This make readers compare and contrast information easier. Jadi tabel itu adalah serangkaian informasi yang disusun dengan baris dan kolom yang berisi dengan sel-sel. Saya yakin kalian semua sudah tahu tabel. Karena dalam tabel ini akan membuat para pembaca bisa compare, bisa membandingkan dan juga bertolak belakang informasinya dengan mudah. Istilahnya tahu tolak belakang dari informasinya. Contohnya seperti ini. Ada Nana, ada Jason, Sue, Hillary. Age-nya, misalnya ada pertanyaan siapa yang paling termuda. Dengan melihat tabel, kalian akan sudah tahu bahwa yang termuda adalah Nana. Siapa yang tertua? Jason and Sue. Begitu dengan selanjutnya, height-nya, weight-nya. Siapa yang paling berat? Di sini ada Hillary. Kemudian contoh caption yang selanjutnya itu adalah caption of P-chart atau diagram lingkaran. A P-chart, also known as a circle chart, is a circular statistical graphic. The P is divided into slices to describe percentage proportion. Jadi diagram lingkaran itu juga disebut juga dengan diagram P. Biasanya ini dibagi menjadi beberapa bagian-bagian untuk mendeskripsikan prosentase dari bagian-bagian lingkarannya. Contohnya seperti ini. Ada diagramnya. Ada diagram lingkarannya, kemudian ada 3 bagian. Di sini ada Jupiter Plaza, Marathon Plaza, Pluit Plaza. Jupiter Plaza dengan warna hijau 55%, kemudian Marathon Plaza 53%, Pluit Plaza 20%. Kalau ditanya favorit mall, yang paling favorit berarti adalah Jupiter Plaza. Ini contoh P-chart. Contoh caption yang terakhir yakni caption of organization chart atau diagram organisasi. Is a diagram that display a structure of relationship hierarchy in a business, government, or other organization. Jadi diagram yang mendisplaykan atau menyajikan struktur
hubungan struktur organisasi hierarki mulai dari perusahaan, jadi struktur organisasi dalam sebuah perusahaan atau dalam kepemerintahan maupun juga dalam sebuah organisasi. Also known as an organization chart, diagram organisasi. It is useful to show work responsibilities, reporting relationship, line of communication. Diagram ini sangat bermanfaat untuk menunjukkan tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan, hubungan dalam pelaporan, reporting relationship, dan juga line of communication, jadi arah komunikasi. Arah komunikasi untuk bisa ditunjukkan dengan diagram seperti ini. Menempati di atas direktur utama, kemudian dia akan memiliki bawahan direktur keuangan, akan punya koordinasi dengan direktur personalia. Para direktur akan memiliki koordinasi dengan manajer pabrik, manajer personal, manajer pemasaran, manajer usaha, dan seterusnya. Ini contoh organization chart dan kalian pasti sudah pernah membuatnya karena kalian pasti berkecimpung dalam sebuah organisasi. Oke, thank you. Itu tadi pembahasan kita mengenai caption text. Saya yakin kalian sudah semakin paham dengan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you.